Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Ini merupakan salah satu tugas pada kegiatan pekerti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yang diberikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI. Baik, pokok bahasan yang akan dibahas pada kegiatan ini adalah yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, yang ketiga, lembar evaluasi bahan ajar, dan yang keempat, rubrik atau kriteria penilaian bahan ajar. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita belajar dulu apa itu definisi bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala sesuatu bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru ataupun instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ini menurut National Center of Competency Based Training tahun 2007 ya. Adapun fungsi bahan ajar, yang pertama sebagai sumber belajar, yang kedua sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, dan yang ketiga sebagai alat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karakteristik bahan ajar yang pertama, self-instructional. Artinya, bahan ajar itu haruslah membuat peserta didik mampu belajar secara mandiri dengan bahan ajar yang dikembangkan tersebut. Dan di dalam bahan ajar tersebut harus memuat tujuan yang telah dirumuskan secara jelas, baik itu tujuan akhir maupun tujuan antara. Lalu, bahan ajar juga harus memudahkan peserta didik dalam belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Lalu, karakteristik bahan ajar yang kedua adalah self-contained. Artinya, bahan ajar ini haruslah memuat secara keseluruhan bagian-bagiannya dalam satu buku yang secara utuh, sehingga nanti peserta didik akan mudah dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Karakteristik yang ketiga adalah stand alone. Artinya, bahan ajar itu haruslah bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada bahan ajar atau media yang lain. Lalu yang keempat, karakteristik bahan ajar adalah adaptif. Artinya, bahan ajar yang disusun haruslah adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan karakteristik bahan ajar yang kelima adalah user-friendly. Artinya, bahan ajar yang kita kembangkan harusnya hadir untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi atau pelajaran yang dicanangkan. Jadi harus mudah untuk digunakan. Adapun jenis-jenis bahan ajar, yang pertama ada bahan ajar audio, bisa juga yang audiovisual, bahan ajar cetak, bahan ajar video, bahan ajar berbasis komputer, serta bahan ajar berbasis Android. Bahan ajar berbasis Android ini, bahan ajarnya bisa diakses oleh peserta didik melalui handphonenya. Seiring dengan perkembangan zaman, seperti sekarang masa revolusi industri 4.0, juga dikembangkan bahan ajar sesuai dengan teknologi yang digunakan, seperti bahan ajar berbasis augmented reality dan virtual reality. Selanjutnya, kita bahas salah satu bahan ajar yang berupa buku. Nah, secara umum, buku ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, serta sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua, buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja. Misalnya ada cerita, novel, legenda, dan lain sebagainya. Lalu buku yang ketiga adalah buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan sebagai pegangan guru atau dosen atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran yang berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Bahan ajar yang kedua adalah handout. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Jadi, guru atau dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Jadi, handout ini lebih sederhana ya, lebih kecil daripada buku. Selanjutnya modul. Modul adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi secara keseluruhan ya, mencakup petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, serta umpan balik terhadap evaluasi.
Bahan ajar selanjutnya adalah LKPD atau LKS. LKPD atau LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, serta tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Berikut adalah pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar ini perlu dilakukan ya untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis serta tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, guru atau dosen hendaknya memahami hal-hal berikut. Yang pertama, karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Yang kedua adalah interaksi pembelajarannya seperti apa. Yang ketiga, seperti apa pengelolaan kelasnya. Dan yang terakhir adalah pemilihan bahan pembelajaran atau bahan ajar, serta media pembelajaran dan alat evaluasi yang nanti akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Adapun tujuan pengembangan bahan ajar yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, menyediakan bahan ajar yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Dan yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar ada 3. Yang pertama adalah relevansi atau kesesuaian. Jadi, bahan ajar yang kita kembangkan itu harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran atau CP. Prinsip yang kedua adalah konsistensi atau keajegan. Jadi, bahan ajar itu harus ajeg antara bahan ajar dengan CP yang harus dikuasai mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah adekuasi atau kecukupan. Jadi bahan ajar yang kita kembangkan haruslah cukup memadai dalam membantu mahasiswa ataupun siswa dalam menguasai CP yang dicanangkan. Dan bahan ajar tidak boleh terlalu sulit atau terlalu sedikit, artinya lebih sedikit dari CP ataupun terlalu banyak. Ya. Berikut adalah langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Ya. Yang pertama, kita identifikasi dulu CP yang menjadi acuan atau rujukan saat akan melakukan pemilihan bahan ajar. Selanjutnya, kita identifikasi jenis-jenis materi bahan ajarnya apa saja. Lalu kita yang ketiga akan memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi tadi. Sehingga barulah sampai untuk memilih sumber bahan ajarnya yang seperti apa atau yang mana. Adapun cakupan isi bahan ajar meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur. Keterampilan dapat berupa kemampuan untuk mengembangkan ide, keterampilan untuk berpikir, keterampilan untuk memilih dan menggunakan bahan, serta menggunakan peralatan dan teknik kerja. Adapun nilai dan sikap yang termasuk dalam cakupan isi bahan ajar bisa nilai kejujuran, nilai kebersamaan, kerjasama, kasih sayang, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Ruang lingkup bahan ajar ada 2, ada keluasan, ada kedalaman. Keluasan itu menggambarkan seberapa banyak materi yang akan dimasukkan ke dalam bahan ajar, sedangkan kedalaman akan menunjukkan seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa ataupun oleh siswa di dalam bahan ajar tersebut. Urutan bahan ajar bisa menggunakan pendekatan prosedural, bisa menggunakan pendekatan hierarkis. Yang menggunakan pendekatan prosedural ini menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Sedangkan urutan bahan ajar yang dengan pendekatan hierarkis ini menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Berikut adalah buku ajar ya. Buku ajar merupakan buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Nah, buku ajar hendaknya memenuhi kriteria keamanan nasional, di mana isi, cara penyajian, bahasa, serta ilustrasi di dalam buku ajar tersebut harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Ya, isi buku ajar ini harus sekurang-kurangnya memuat semua bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, relevan dengan tujuan mata pelajaran. Yang keempat, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan ipteks. Dan yang keenam, kedalaman dan keluasan isi buku tersebut sesuai dengan jenjang pendidikannya.
Adapun cara penyajian buku ajar, yang pertama urutannya atau sekuensnya itu harus teratur, di mana tahap penyajiannya itu bisa dari sederhana ke kompleks atau dari mudah ke sulit. Lalu saling memperkuat bahan kajian yang terkait, lalu menarik minat dan perhatian peserta didik, dan menantang atau merangsang peserta didik untuk mempelajari buku tersebut, serta pengorganisasian dan sistematika penulisannya memperhatikan aspek kemampuan peserta didik. Selanjutnya, bahasa yang digunakan itu harus mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Lalu, ilustrasi atau gambar yang digunakan juga harus tepat, artinya sesuai dengan konsep-konsep yang diajarkan atau yang ingin disampaikan di dalam buku tersebut. Secara sistematis, kerangka dan langkah untuk menulis buku ajar seperti ini. Yang pertama, kita susun dulu RPS-nya atau rencana pembelajaran semesternya. Setelah itu, kita mulai menyusun outline-nya, di mana outline-nya berisi pendahuluan, bagian isi, bagian akhir, serta pelengkap. Selanjutnya, mengembangkan evaluasi atau penilaian bahan ajar. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Jadi, penilaian terhadap bahan ajar ini merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Setelah kita membuat bahan ajar, selanjutnya kita lakukan evaluasi terhadap bahan ajar yang kita buat tersebut. Apakah sudah layak untuk digunakan atau butuh perbaikan? Nah, penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus yang ditunjukkan pada gambar 2 berikut, di mana proses evaluasi program ini dalam pembelajaran kan terjadi paling tidak 3 hal. Yang pertama rancangan, lalu pembelajaran, dan luaran. Di mana dalam rancangan mulai dari profil, ke CPL, lalu mata kuliah, dan rangkaian mata kuliah atau struktur kurikulum seperti apa. Sehingga berdasarkan analisis tersebut dibentuklah atau kita produksi RPS. Nah, dari RPS kita implementasikan dalam proses pembelajaran, di mana di dalam proses pembelajaran tersebut ada juga asesmen serta membutuhkan lingkungan dan dukungan dari sarana prasarana agar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar itu dalam proses pembelajaran saling berkaitan satu sama lain untuk mendukung proses pembelajaran agar tercapai apa yang dicanangkan tujuan pembelajarannya sesuai dengan RPS yang tadi telah dikembangkan di tahap perancangan. Lalu selanjutnya luaran. Luaran ini merupakan lulusan dari setelah proses pembelajaran itu, di mana lulusannya diharapkan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Evaluasi bahan ajar, ya tadi sudah disebutkan bahwa bahan ajar yang kita produksi seharusnya kita evaluasi dulu sebelum digunakan untuk mengetahui apakah bahan ajar kita itu sudah layak atau belum. Nah, adapun komponen-komponen yang dievaluasi, yang pertama komponen kelayakan isi. Artinya isi dari bahan ajar ini yang kita buat harus kita evaluasi apakah sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum, apakah isinya sudah benar sesuai dengan keilmuannya, dan lain sebagainya ya. Intinya isi ini berkaitan dengan konten materi yang terdapat di dalam bahan ajar. Lalu komponen yang kedua adalah kebahasaan. Komponen kebahasaan ini berisi tentang seberapa layak bahan ajar kita dalam tata bahasanya. Apakah kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan dalam bahan ajar yang kita buat itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau belum. Lalu yang ketiga adalah komponen penyajian. Komponen penyajian di sini maksudnya adalah seperti apa materi-materi di dalam bahan ajar ini kita sajikan, baik itu tata letak atau layout-nya, lalu kemenarikan warnanya, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu komponen yang keempat adalah komponen kegrafikaan. Komponen kegrafikaan ini meliputi ukuran huruf, jenis huruf, apakah sudah sesuai atau belum. Ini juga termasuk kemenarikan juga di sini ya, apakah bahan ajar yang kita buat ini bisa menarik minat pembaca atau tidak. Berikut adalah contoh form untuk melakukan evaluasi terhadap media cetak berbentuk buku ya. Ini untuk form evaluasi yang media foto, gambar, poster, ataupun kartun. Baik,
Cukup sekian paparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.